Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Masud, NPM 1801010047. Di sini saya akan membahas mengenai negosiasi dalam film Grifted yang keluar pada tahun 2017. Berikut adalah penjelasan. Yang merupakan salah satu film yang diperankan oleh seorang pria yang bernama Frank yang berusaha memperoleh hak asuh keponakannya yang bernama Mary. Di sini Mary berperan sebagai seorang anak yang berusia 7 tahun yang memiliki bakat yang luar biasa di luar rata-rata di bidang matematika. Awalnya ibunya juga seorang ilmuwan matematika. Ibunya meninggal karena bunuh diri. Dikarenakan kematian ibunya, kemudian Mary ditinggal dan diasuh oleh pamannya, yaitu Frank. Secara formal, pria yang bernama Frank mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh keponakannya ini saat sekolah. Mary menunjukkan bakat matematika yang luar biasa dan hal itu mengesankan gurunya yang bernama Bonnie. Dan kemudian Bonnie itu lapor kepada kepala sekolah jika mempunyai murid yang berbakat yang bakatnya di luar dari rata-rata. Kemudian kepala sekolah mendorong Frank sebagai wali dari Mary untuk mengirim ke sekolah berbakat. Namun Frank menolak karena wali dari Mary tersebut khawatir kalau Mary tidak akan mempunyai waktu untuk menghabiskan masa kanak-kanaknya secara normal. Setelah Frank menolak tawaran tersebut kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menghubungi neneknya yaitu bernama Evelyn, dan Evelyn pun mendatangi Frank dan dia juga berusaha mendapatkan hak asuh dari Mary, kemudian percaya jika memiliki bakat khusus di bidang matematika. Tapi Frank bersikeras jika dia diberi amanat ibunya, yaitu ibu Mary yang bernama Diana, untuk menyekolahkan Mary ke sekolah umum. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana proses negosiasi dalam film Grifted. Di sini yang pertama itu Frank. Menurut pendapat saya, Frank sebagai konstituen 1, dan yang kedua yaitu Evelyn yang berperan sebagai konstituen 2. Kemudian ada Mr. Grace di sini sebagai agen 1. Kemudian yang kedua ada Mr. Aubrey yang berperan sebagai agen 2. Selanjutnya yaitu ada Bonnie, dia sebagai koalisi. Kemudian Roberta juga sebagai koalisi. Kemudian ada Kevin sebagai pihak dari Evelyn. Kemudian ada Clary yang dia juga sebagai pihak dari Evelyn. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran sebagai halayak. Halayak menurut saya adalah saksi dari proses persidangan itu dilaksanakan. Kemudian Evelyn selanjutnya membawa kasus ini ke pengadilan agar ia mendapatkan hak asuh dari Mary. Di pengadilan, Frank mengatakan bahwa cara hak asuh Frank itu tidak mampu mengasuh anaknya dengan baik. Ia mengatakan bahwa dulu anaknya yang bernama Diana ini memiliki hidup yang tidak normal layaknya anak-anak seusianya. Dia menuntut ibunya untuk belajar. Sementara itu Evelyn berpendapat jika Frank tidak siap jadi wali asuh karena ia bekerja dengan gaji yang rendah dan tidak mempunyai asuransi kesehatan, dan ia pun khawatir akan kehilangan Mary sepenuhnya. Kemudian di persidangan Evelyn licik dengan membawa saksi palsu untuk mengaku sebagai ayah Mary, dan ia bernama Tuan Pollard. Akhirnya persidangan kompromi kepada Evelyn untuk membawa Mary ke panti asuhan dan sekolah
dan disekolahkan di sekolah swasta atas kemampuan Mary. Di sini di sini Mary ternyata diasuh dengan Kevin, dan kemudian selang beberapa tahun dan menemukan sebuah fakta bahwa Evelyn mempunyai karya Diana agar hak asuh Mary jatuh ke tangan Evelyn, sehingga kesimpulan dari film Grifter 2017 yaitu Mary akan tetap tinggal bersama Frank karena Frank menemukan bukti kuat bahwa Evelyn tidak bisa menjadi hak asuh dari si Mary. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi